Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Febri Fitriani Wahyu, SIP MAP, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan kebahagiaan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam sesi diskusi mata kuliah politik dan kebijakan anggaran. Walaupun kita semua saat ini dipisahkan oleh jarak, tapi jangan sampai mengurangi semangat kita untuk terus berproses dalam menuntut ilmu dan menjalani perkuliahan ini. Karena jarak adalah sebuah garis batas, tetapi jalinan perasaan adalah penembusnya. Dan hanya kepercayaanlah yang mampu mempertahankannya. Pada kesempatan kali ini, adapun topik yang akan kami bahas adalah kebijakan publik dalam anggaran pemerintah pusat. Perkenalkan, nama saya Joko Maulana Ramadan yang akan bertugas sebagai moderator pada diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 adalah Ilham Nugraha, Indria Putri Harahap, Iqbal Ramadan, Irfan Maulana, Joko Maulana, dan Liva Widiawati. Sebelum masuk ke sesi diskusi, apa sih kebijakan publik itu? Nah, menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik merupakan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Kebijakan publik juga hadir dengan tujuan tertentu, yaitu mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita yang telah disepakati bersama. Jika berbicara mengenai Indonesia, artinya cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka seharusnya kebijakan publik yang diambil Indonesia haruslah berlandasan kepada 4 pilar kebangsaan, yaitu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan keuangan negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara, serta seluruh rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan serta perencanaan keuangan yang tepat. Anggaran ini memiliki fungsi diantaranya sebagai pedoman dalam mengelola negara dalam periode tertentu, sebagai alat pengawasan dan pengadilan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah, serta sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang dipilih. Budgeting atau anggaran dalam pengertian umum diartikan sebagai suatu rencana kerja untuk suatu periode yang akan datang yang telah dinilai dengan uang. Kata budget yang digunakan di Inggris sendiri merupakan serapan dari istilah bahasa Prancis, yaitu bulge atau bulgus, yang berarti tas di pinggang yang terbuat dari kulit. Yang kemudian di Inggris kata budget ini berkembang artinya menjadi tempat surat yang terbuat dari kulit, khususnya tas tersebut digunakan oleh Menteri Keuangan untuk menyimpan surat-surat anggaran. Kepada teman-teman kelompok 1, waktu dan tempat, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Kepada teman-teman yang lain, silahkan disimak. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau bisa melalui WA Group. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan tentang
konsep ideal kebijakan publik. Kita tahu kebijakan publik yang ideal adalah kebijakan publik yang membangun keunggulan bersaing dari setiap pribadi rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan setiap keluarga Indonesia. Setiap organisasi baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri, baik yang mencari laba maupun nirlaba. Kebijakan publik bukan saja mengatur kehidupan bersama warganya, namun untuk membangun kemampuan organisasi dalam lingkup nasional untuk menjadi organisasi-organisasi yang mampu bersaing dengan kapasitas global. Berbicara tentang kebijakan publik yang ideal, itu berkaitan dengan pemimpin negara. Bahkan pemimpin terbaik sekalipun tidak dapat memuaskan seluruh pihak. George Washington dan Abraham Lincoln itu menjadi contoh bahwa pemimpin terbaik dunia pun tidak terlepas dari kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Lalu, kebijakan seperti apa yang rupanya dapat memuaskan seluruh pihak? Tentunya tidak ada dan tidak akan pernah ada satupun kebijakan publik yang sempurna. Meskipun begitu, Ian Patrick Agutin menyebutkan bahwa yang dapat dilakukan adalah membuat suatu kebijakan publik yang ideal, yaitu kebijakan dengan model praktisme kebijakan publik. Cara kerjanya adalah menggunakan rasio untung dan rugi. Pragmatisme di sini bukanlah oportunisme dan bukan pula praktisisme, melainkan pragmatisme yang mengacu pada goal setting teori. Dalam artian, suatu kebijakan harus memiliki tujuan. Di Indonesia sendiri, tujuan tersebut kembali pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu demi mencapai kesejahteraan umum. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah kebijakan publik haruslah etis dan strategis. Pertama, untuk dapat menjadi etis pragmatisme, masalah yang kerap terjadi adalah adanya kepentingan penguasa untuk membuat kebijakan yang mengatasnamakan rakyat, padahal dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini terjadi karena adanya keinginan untuk melenggangkan kekuasaannya selama mungkin, seperti contoh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto misalnya, yang mempertahankan kekuasaannya untuk waktu yang lama karena percaya bahwa di tangannya Indonesia mampu menjadi lebih baik. Pada akhirnya kita semua tahu bahwa kepemimpinan mereka itu berakhir tragis. Soekarno yang memiliki kemampuan integrator bangsa namun tidak memiliki kemampuan membangun. Soeharto yang memiliki kemampuan membangun namun tidak memiliki kemampuan berdemokrasi. Keduanya pada akhirnya harus berhadapan dengan kegagalan pada saat mengakhiri masa jabatannya. Kesalahan pemerintahan pada zaman tersebut adalah mengatasnamakan kepentingan pribadi atas nama kepentingan rakyat. Selanjutnya, kita dapat melihat perbedaan kebijakan publik antara ideal dan menyimpang. Di situ kebijakan publik yang ideal adalah kepastian hukum, yang menyimpang adalah bias hukum. Jadi artinya hukum itu sendiri harus pasti, tidak boleh abstrak, gitu. Jadi ya A ya A, ya B ya B, bukan C dan D. Yang kedua, kebijakan publik yang ideal adalah pajak yang proporsional, dan yang menyimpang adalah pajak daerah yang merugikan kemampuan rakyat. Artinya kebijakan dari pemerintah itu tidak boleh merugikan rakyat, harus yang membangun rakyat. Yang ideal selanjutnya itu memberdayakan badan-badan usaha, dan yang menyimpang adalah menjual badan-badan usaha secara obral gitu. Jadi badan-badan usaha milik negara itu harus dipertahankan demi kepentingan negara. Selanjutnya, yang ideal itu kesempatan yang sama bagi investor domestik dan global untuk menguasai aset ekonomi produktif nasional. Yang menyimpang itu memprioritaskan investor global untuk menguasai aset ekonomi produktif nasional. Jadi di sini kebijakan publik itu harus sama rata gitu. Yang investor dalam negeri maupun luar negeri itu sama-sama bisa menguasai aset ekonomi produktif nasional gitu. Bukan hanya luar negeri saja yang dapat menguasai aset ekonomi nasional.
domestik juga harus bisa dalam negeri. Yang terakhir adalah kebijakan yang menjamin penerapan prinsip good governance di setiap organisasi. Ini adalah kebijakan yang memberi hak diskresi kepada kelompok dalam menerapkan good governance. Mungkin di situ saja perbedaan kebijakan publik antara ideal dan menyimpang. Saya Indria Putri Harahap, saya sebagai anggota dari kelompok 1, saya akan menjelaskan kebijakan publik sebagai intervensi pemerintah. Pemaknaan konsep kebijakan publik sebagai intervensi pemerintah menitik beratkan pada peran aktor di luar pemerintah dalam memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini, pemerintah mengikut sertakan berbagai instrumen atau sumber daya di luar negara atau pemerintah, sehingga tidak hanya pemerintah sajalah yang menjadi aktor tunggal dan utama dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi persoalan-persoalan publik. Berikut ini makna dari konsep kebijakan publik yang termasuk dalam sudut pandang kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Menurut Robert Easton, mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungan. Konsep yang ditawarkan Easton ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Konsep lain mengenai kebijakan publik sebagai intervensi pemerintah juga dikemukakan oleh Chandler dan Plano pada tahun 1988. Menurut mereka, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai anggaran pemerintahan pusat. Kadang-kadang, seperti anggaran negara, dibedakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit, anggaran negara berarti rencana pengeluaran dan penerimaan dalam 1 tahun saja. Sedangkan dalam arti luas, anggaran negara berarti jangka perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Jadi, anggaran dalam arti luas meliputi daur anggaran. Anggaran negara merupakan salah satu alat politik fiskal untuk mempengaruhi arah dan percepatan pendapatan nasional. Adapun mengenai anggaran yang akan digunakan tergantung pada keadaan ekonomi yang dihadapi. Dalam keadaan ekonomi yang normal, dipergunakan anggaran negara yang seimbang. Kemudian, dalam keadaan ekonomi yang deflasi, biasanya dipergunakan anggaran negara yang defisit. Dan sebaliknya, dalam keadaan ekonomi yang defisit, inflasi, dipergunakan anggaran negara yang surplus. Umumnya, anggaran negara diklasifikasikan atas 2 kategori. 1. Anggaran berimbang. Anggaran berimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai oleh penerimaan dari sektor pajak atau sejenisnya, yaitu suatu kondisi di mana penerimaan pemerintah sama dengan pengeluaran pemerintah. 2. Anggaran tidak seimbang. Anggaran tidak seimbang terdiri dari anggaran surplus dan anggaran defisit. Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan, sedangkan anggaran defisit yaitu pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Anggaran belanja yang tidak seimbang biasanya akan mempunyai pengaruh yang berlipat ganda terhadap pendapatan nasional. Fungsi anggaran pemerintah pusat.
Anggaran yang dimiliki oleh suatu negara mengandung 6 fungsi fiskal utama, yaitu 1. Fungsi otorisasi. Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 2. Fungsi perencanaan. Anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membuat proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi anggaran pemerintahan pusat. Yang ketiga ialah fungsi pengawasan. Negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan dengan demikian akan mudah bagi masyarakat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Di fungsi dari pengawasan ini adalah bagaimana penggunaan itu dapat digunakan dengan baik dan benar sesuai keperluan. Dan yang keempat ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi di sini adalah pemerintah mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk mengadakan barang-barang kebutuhan perseorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum. Semuanya itu diarahkan agar terjadinya keseimbangan antara uang beredar dan barang serta jasa di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi distribusi. Pemerintah melakukan penyeimbangan, penyesuaian, pembagian pendapatan dan kesejahteraan sosial. Di sini anggaran pemerintah harus digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan sarana pemerintahan yang nantinya akan kembali ke tangan rakyat dalam bentuk yang lain, misalnya subsidi, beasiswa, dana pensiun, infrastruktur, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir keenam adalah fungsi stabilitas. Pemerintah meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan menjamin selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Bagi sebuah negara, anggaran pemerintah dalam fungsi stabilitas menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Juga berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mencegah jika nantinya terjadi inflasi dan deflasi negara yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi stabilitas berarti berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memaparkan presentasi kali ini. Saya sebagai moderator mengambil kesimpulan bahwa pemerintah pusat dapat menentukan format anggaran bagi seluruh pemerintah daerah atau memberi kebebasan penuh pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan anggaran. Jika pemerintah pusat menentukan format anggaran, perencana anggaran di daerah harus mengutamakan perhatiannya untuk memenuhi persyaratan legal yang dibutuhkan. Akan tetapi, jika pemerintah daerah diberikan keleluasaan berkaitan dengan format anggaran, perencanaan anggaran,
dapat menyesuaikan peraturan yang ada dengan tingkat informasi yang dibutuhkan. Keterbukaan dan transparansi penganggaran pusat haruslah menjadi hal yang penting bagi integritas sektor publik lokal dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pada saat keputusan pemerintah pusat dibuat sesuai dengan aspirasi masyarakat, publik akan memantau kebijakan yang dilakukan pemerintah, mengkomunikasikan perhatian dan kepentingan mereka kepada pemerintah, lembaganya, serta birokrasi di pemerintahan. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 ini. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.